Patrick Kluivert dihujani kabar baik jelang laga Timnas Indonesia versus Australia Bahrain. Apa saja? Ula Romeni resmi jadi WNI, siap perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut berita lengkapnya. Patrick Kluivert dihujani. Kabar baik jelang laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain, apa saja? Sobat Garuda, kabar baik datang buat Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert jelang laga seru di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala menggantikan Shin Tae-yong, Kluivert bakal menghadapi ujian pertamanya melawan Australia dan Bahrain. Nah, sebelum duel ini, ada beberapa kabar positif yang bisa bikin optimisme kita naik. Apa aja tuh? Yuk, kita bahas. 1. Laga kontra Bahrain tetap di GBK. Bahrain sempat ngotot ingin laga kontra Timnas Indonesia dipindah dari Jakarta dengan alasan keamanan. Tapi, kabar baiknya, AFC akhirnya memutuskan pertandingan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Keputusan ini jelas jadi keuntungan besar buat Garuda. Main di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter bakal jadi suntikan motivasi buat para pemain. Bayangin aja atmosfer GBK yang menggema pastinya bikin lawan makin tertekan. Setuju nggak? 2. Naturalisasi. Pemain tambahan makin dekat. Kabar baik berikutnya datang dari proses naturalisasi pemain. Sejauh ini, Ula Romeni tinggal selangkah lagi jadi warga negara Indonesia, WNI. Sementara itu, Jairo Riedewald juga udah merampungkan sebagian besar dokumen. Selain mereka, ada rumor dari YouTuber Yusa Nugraha kalau 2 pemain keturunan lain sedang dalam proses naturalisasi. Sayangnya, nama mereka masih dirahasiakan. Tapi, berdasarkan bocoran, posisi mereka adalah striker dan kiper. Nah, kalau benar bisa bergabung sebelum Maret 2025. Tentu, ini jadi tambahan tenaga yang luar biasa buat Timnas Indonesia. 3. Tim kepelatihan bertambah kuat. Patrick Kluivert juga nggak sendirian dalam misi besar ini. Dia bakal didukung oleh 3 asisten pelatih asal Belanda, yaitu Gerald Vandenberg, Alex Pastoor, dan Danny Lanzat. Nggak cuman itu, PSSA juga berencana menunjuk 2 pelatih lokal buat membantu Kluivert. Dengan kombinasi tim kepelatihan yang solid, kita bisa berharap pendekatan taktik Timnas Indonesia makin matang. Apalagi Kluivert dan asistennya punya pengalaman segudang di sepak bola Eropa. Siapa tahu kita bisa lihat gaya permainan yang lebih agresif dan tajam. Kan gimana menurut kalian, Sob? Ula Romeni resmi jadi WNI, siap perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Oxford United, Ula Romeni bakal resmi jadi warga negara Indonesia, WNI, pada 8 Februari 2025. Artinya, dia siap tempur bareng Timnas Indonesia buat lanjutin perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira, bakal segacor apa ya Romeni di lini depan Garuda? Momen spesial untuk sang nenek. Buat Romeni, membela Timnas Indonesia bukan sekadar keputusan karier, tapi juga bentuk penghormatan buat mendiang neneknya yang lahir di Indonesia. Dalam wawancaranya, dia mengaku nggak sabar buat debut dan merasakan atmosfer luar biasa dari supporter Garuda. Saya sangat senang dan nggak sabar buat bermain untuk Indonesia. Ini bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keluarga saya. Nenek saya lahir di sana, dan meskipun dia sudah tiada, saya ingin mempersembahkan ini untuknya, ujar Romeni dikutip dari Oxford Mail. Naturalisasi Dijk kebut, siap debut lawan Australia dan Bahrain, bukan cuma sekadar dapat paspor. Romeni memang diproyeksikan langsung buat memperkuat Timnas Indonesia di laga-laga penting bulan Maret nanti. Kita bakal menghadapi Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kehadiran Romeni bisa jadi kunci buat nambah daya gedor di lini depan.
Apalagi, striker 24 tahun ini bakal mengisi kekosongan karena absennya Ragnar Orat Manggoen akibat akumulasi kartu. Jadi, ini kesempatan emas buat Romeni langsung unjuk gigi. Bukan sendirian, ada 2 pemain keturunan lain yang ikut sumpah WNI. Selain Romeni, ada 2 pemain keturunan lainnya yang juga bakal ambil sumpah WNI pada 8 Februari 2025. Siapa aja mereka? 1. Dion Marks. Nek di Schmegen U21, bek bertinggi 188 cm ini awalnya diproyeksikan buat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Sayangnya, karena proses paspornya telat, dia nggak bisa tampil di turnamen tersebut. Tapi tenang, dia masih bisa main di level U23 dan senior kalau dipanggil. Dengan tinggi dan kemampuan bertahan solid, Marks bisa jadi tambahan penting buat pertahanan Garuda. 2. Tim Gapens FC Emmen. Berbeda dari Marks, Gapens sudah main di level senior bersama FC Emmen di Liga 2 Belanda. Musim ini, dia udah tampil 12 kali dan punya pengalaman lebih matang. Pemain muda ini diharapkan bisa menambah kedalaman skuad, terutama buat timnas Indonesia, U20 dan U23. Target lolos Piala Dunia 2026, sanggupkah Garuda? Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita cuma terpaut 1 poin dari Australia yang ada di posisi kedua alias batas akhir tiket otomatis ke Piala Dunia. Dengan tambahan tenaga dari Romeni, Marks, dan Gapens, mampukah Garuda terbang lebih tinggi? Gimana menurut kalian, Sob? Apakah Romeni bakal langsung gacor dan bantu kita lolos ke Piala Dunia? Yuk, diskusi di kolom komentar.